Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu jalan di tempat, waktu terus berjalan, usia makin bertambah, tapi nggak ada perubahan yang berarti? Pekerjaan masih itu-itu aja, mimpi belum tercapai, dan rasanya stuck di situ-situ aja. Kalau kamu sedang merasakannya, mungkin tanpa sadar ada kebiasaan atau pola pikir yang jadi penghambat. Yuk kita bahas bersama apa saja hal-hal yang membuat hidup kita tidak mengalami kemajuan dan bagaimana cara keluar dari situ. Yang pertama, tidak punya tujuan yang jelas. Hidup tanpa visi ibarat naik kendaraan tanpa tahu tujuan. Akibatnya hanya berputar-putar dan tidak sampai kemana-mana. Contoh seorang lulusan kuliah yang setelah wisuda hanya mengalir aja, tidak tahu ingin kerja di bidang apa, tidak menargetkan karir, akhirnya bertahun-tahun hanya kerja serabutan tanpa perkembangan. Yang kedua, takut gagal. Rasa takut gagal membuat seseorang enggan mencoba, padahal kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Misal, seseorang ingin buka usaha kecil-kecilan, tapi terus menunda karena takut rugi. Sementara itu, orang lain dengan modal dan ide yang sama sudah lebih dulu berkembang. Yang ketiga, menunda-nunda. Menunda-nunda membuat target molor dan akhirnya tidak tercapai. Semakin ditunda, semakin menumpuk. Yang keempat, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang tidak memotivasi dapat membuat seseorang merasa stagnan. Contohnya, teman-temannya suka nongkrong dan membicarakan hal negatif atau bergosip, bukan saling sharing peluang, ilmu, atau proyek. Akhirnya ia terbiasa buang waktu tanpa merasa perlu berkembang. Yang kelima, tidak mau belajar hal baru. Dunia ini terus berubah. Jika tidak mau belajar, maka akan tertinggal. Misal, seorang karyawan pabrik menolak belajar komputer karena merasa itu kerjaan orang kantor. Padahal perusahaan mulai digitalisasi dan ia akhirnya tersingkir karena tidak siap beradaptasi. Yang keenam, kebiasaan buruk yang tidak dikendalikan. Kebiasaan buruk seperti begadang, boros, tidak menjaga kesehatan mental dan fisik bisa menggerus produktivitas. Seseorang sering begadang scroll media sosial hingga subuh, bangun siang, akhirnya sulit fokus kerja dan mudah lelah. Target pribadi maupun karir tidak tercapai. Yang ketujuh, tidak disiplin. Orang yang punya rencana besar tapi tidak disiplin dalam eksekusi akan tetap di tempat. Kamu ingin menabung untuk modal usaha tapi tidak konsisten menyisihkan uang. Akhirnya bertahun-tahun berlalu tanpa modal terkumpul. Yang kedelapan, salah mengelola waktu. Semua orang punya waktu yang sama, tapi hasilnya berbeda karena pengelolaan waktunya berbeda. Kamu menghabiskan 4-5 jam sehari menonton YouTube, scroll TikTok, main game, padahal bisa dimanfaatkan untuk belajar skill baru, ikut webinar, atau freelance. Yang kesembilan, tidak introspeksi diri. Tanpa evaluasi diri, kita tidak tahu kesalahan atau kelemahan apa yang harus diperbaiki. Seseorang selalu gagal dalam wawancara kerja, tapi tidak pernah mengevaluasi jawabannya, CV-nya, atau cara ia bersikap. Ia terus gagal dan menyalahkan perusahaan. Dan yang kesepuluh, selalu menyalahkan orang lain atau keadaan. Mental korban atau victim mentality membuat kita merasa tidak punya kendali atas hidup. Padahal kita bisa memilih untuk berubah. Misal, aku miskin karena orang tuaku juga miskin. Padahal banyak contoh orang sukses yang juga lahir dari keluarga sederhana. Tapi mereka berjuang dan belajar terus-menerus.
Kalau kamu ingin hidupmu berubah, berhenti menyalahkan keadaan. Ubah pola pikirmu, ubah kebiasaanmu, karena sejatinya kemajuan bukan soal keberuntungan saja, tapi soal keputusan. Pilih untuk bertindak, pilih untuk berkembang. Dan ingat, kamu punya kendali atas hidupmu sendiri.